kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kekasih yang kami muliakan. Hari ini saya akan angkat tema menjauhi dari jerat judi online. Nah, di dalam satu firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Marilah kita menjauhi judi, hendaklah kita lepaskan diri kita dari yang namanya perjudian. Perjudian apapun di dunia ini memang benar-benar sangat dilarang oleh Tuhan. Maka yang jelas Bapak Ibu kekasih saudara remaja yang kami muliakan, mari belanjakanlah duitmu, pergunakan keuanganmu demikian sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, judi dapat didefinisikan Bapak Ibu sebagai upaya untuk mempertaruhkan uang dalam usaha, dalam hal kemungkinkan di mana kita memperoleh hasil dengan memaksakan kehendak secara instan, yang tanpa bekerja, tanpa berusaha, namun kita gapai dengan hal-hal yang positif sehingga tanpa sadar hidup kita ini boleh melakukan kondisi yang terjepit Bapak Ibu. Nah, saudara-saudaraku yang kami kasihi, hari ini kita percaya bahwa ketika kasih Tuhan itu memberikan berkat bagi kita, mari kita pergunakan sebaik mungkin apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Untuk itu saudaraku, Alkitab memperingatkan kita agar kita menjauhkan diri dari mencintai uang. Ya, orang mencintai uang itu ketika lebih dari semua yang terbaik, ya, termotivasi itu bagus ya untuk mencari duit. Tapi yang kita pahami ketika firman Tuhan melarang, ketika kita bermain judi atau mempergunakan duit kita untuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka dari usaha mendapatkan kekayaan dengan cepat, ya, maka ada firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 11, kita seperti menggapai bulan, ya, seperti memaksakan kehendak. Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang seperti mendambakan sesuatu yang belum tentu mendapatkan kasih karunia itu. Nah, mengapa keuntungan dari judi online ini tidak menyenangkan Allah, saudaraku? Mungkin banyak orang mengatakan bahwa mereka ketika saya masang loto ataupun judi online, nanti ketika saya dapat, saya akan berikan persembahan yang banyak buat persembahan gereja, persembahan perpuluhan, persembahan tatangan, persembahan kasih. Nanti saya kalau dapat banyak, pasti saya akan beri yang terbaik. Nah, itu yang salah Bapak Ibu. Maka dari itu ada 4 alasan kenapa kita ini tidak boleh berjudi. Apalagi saat-saat kaum muda remaja hari-hari ini, baik di media maupun di online dan yang lain-lain, perjudian itu sangat marak, ya. Sehingga ada banyak teman-teman saya kaum muda, remaja putri, nggak pernah bayar sekolah, nggak pernah bayar kuliah, ternyata duitnya dibuat judi online, ya. Ternyata untuk mainan macam-macam game yang sifatnya judi. Nah, maka itu saudaraku 4 hal pokok penting ini yang harus dihindari dari kita. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan harta. Nah, firman Tuhan dalam Amsal pasal 21 ayat 20 mengatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal itu memboroskannya. Bapak Ibu kekasih saudaraku, saat kita berjudi, kita mempertaruhkan uang kita. Dan saat kita berjudi, semua yang kita gunakan seharusnya untuk kebutuhan, tapi kita pergunakan untuk keinginan kita. Keinginan, ingin motivasi, kepingin fantasi untuk kaya. Keinginan untuk mereka-reka keadaan yang belum jelas, supaya dengan judi, kami mengaplikasikan semua ini barangkali itu bisa tembus atau bisa menjadi berkat bagi kita. Saudaraku, hati-hati. Untuk itu saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan pernah berjudi. Untuk itu saudaraku,
alasan ini membuat kita sebagai orang yang percaya benar-benar diingatkan sekali lagi agar kita tidak terjerumus dengan kondisi atau permainan iblis seperti ini. Bapak Ibu kekasih saudara remaja yang kami muliakan, saya punya teman yang sering judi. Ada banyak judi bola, judi nalo, atau judi Singapuran, dan yang lain-lain. Tapi yang jelas, ketika judi online, kita ini tidak mengerti mereka yang dia harapkan begini. Ketika saya bermain judi, yang saya pikirkan adalah saya harus menang, saya harus menang. Padahal udunya tidak ada, uangnya nggak ada. Kemudian timbul sesuatu yang lain yang kurang berkenan. Nah, untuk itu mencuri, membohongi orang tua, bahkan melaksanakan hal-hal yang nggak baik, saudaraku. Nah, untuk itu yang kedua, apa alasannya itu judi harus dihindari, Bapak Ibu? Yang kedua adalah mendorong keserakahan. Nah, kita ini didorong untuk serakah, ya. Mestinya kalau berkat Tuhan cukup kita, tetapi kita ingin lagi, lebih lagi. Nah, Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mestinya seperti itu. Nah, main judi dengan harapan memperoleh laba yang lebih daripada yang kita pikirkan. Ya, kemudian kita bertentangan, berpacu dengan apa yang ada, sehingga tanpa sadar firman Tuhan itu sudah lupa. Wis pokoknya yang penting hari ini aku main, pasti nanti sebentar lagi menang, ya. Pasti sebentar lagi saya akan menang. Pasti itu. Nah, terus terpacu emosi, ya, terpacu, terobsesi, sehingga hal-hal yang kita dapatkan mungkin tanpa sadar, sepeda motor kita, barang kita, jam tangan, cincin, dan yang lain-lain bisa digadaikan, ya. Bahkan dalam permainan-permainan yang ada di sekitar kita itu ada orang yang sengaja untuk menipu kita atau mengiming-iming, ya. Mungkin kalau kamu kalah boleh pinjam duit atau jual sama saya dengan harga yang spesial, ya. Nah, mendorong keserakahan ini yang telah dilakukan oleh pemuda-pemudi remaja yang seperti halnya kita ingat hari-hari ini. Maka yang juga tidak kalah penting, kenapa? Alasan yang harus dihindari, ya. Yang ketiga adalah berisiko terlilit utang, ya. Berisiko terlilit utang. Nah, ketika kita ini sudah main tanpa sadar, firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 7 mengatakan begini, saudaraku. Ya. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi, ya. Jadi artinya masalah itu sering muncul ketika seseorang kehilangan uang dalam main judi, yang saya katakan tadi, ya, ketika sudah kehilangan apa-apa, terutama jika ia itu sudah kepepet, tidak punya apa-apa, maka timbul dengan sendirinya ia berhutang dengan harapan dia akan menang, ya. Kalau nggak punya duit, nggak punya apa-apa, semua habis, otomatis dia hutang. Bro, pinjem dulu bro, sebentar lagi ini nanti saya mesti dapat. Kalau wis dapat, nanti pasti tak bayar kabeh. Aman lah, percaya sama saya. Nah, kemudian yang keempat tidak kalah penting, saudaraku. Alasannya apa? Judi harus dihindari. Yang keempat, menggantikan kepercayaan atau kita meragukan kepada Tuhan. Iman kita ini merasa ragu pada Tuhan, ya. Nah, yang keempat ini alih-alih bergantung pada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kepada kita. Makanya dengan jalan judi ini kita bergantung pada keberuntungan. Kita berdoa kepada Tuhan, mengharap kepada Tuhan, Tuhan mudah-mudahan iki jebol, ya. Mudah-mudahan iki berhasil. Ada banyak saudara-saudaraku, anak-anak muda yang hari ini mungkin pada 10 tahun, 20 tahun yang lalu ada zamannya Porkas, SDSB dan yang lain-lain. Bahkan sampai di gereja pun dia lupa kalau yang dimasukkan itu bukan duit, tapi apa, saudaraku? Kupon-kupon Porkas yang berserakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan kolektor tadi. Ini yang sangat miris, yang sangat berbahaya ini. Maka Bapak Ibu, judi itu dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan saudaraku? Manusia yang menyalahgunakan kepercayaan yang terhadap Tuhan. Sebab itu adalah hal yang mustahil untuk kita berhasil. Bapak Ibu kekasih yang kami muliakan, menjauhlah dari jerat judi online dengan 4 alasan. Kenapa alasan judi harus dihindari? Yang pertama,
menyia-nyiakan harta. Yang kedua, mendorong keserakan kita. Yang ketiga, berisiko terlilit hutang. Dan yang keempat, menggantikan kepercayaan kita untuk meragukan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin berhenti sampai di sini kekasih dalam bermain judi. Dan itu tidak menjadi berkat bagi kita. Justru kita bertentangan dengan kasih Tuhan. Hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak bisa menambahinya. Dalam damai sukacita Allah, berkat melimpah dengan syukur. Haleluya. Amin.